Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Abdul Lestari dengan NIM 1052417 dari kelompok 13. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah solusi inovatif yang memanfaatkan kekayaan alam kita untuk menciptakan pertanian yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Topik kita adalah sintesis pestisida alami dan perbandingan efektivitasnya melalui pemodelan matematika. Yuk kita bahas! Kira-kira kenapa ya topik ini tuh penting? Sini aku jelasin. Indonesia itu adalah negara yang agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang benar-benar luar biasa. Tapi ada masalah besar di sektor pertanian kita. Apa sih itu? Yaitu dengan ketergantungan pada pestisida sintesis. Pestisida ini tuh emang efektif, tapi residunya itu bisa mencemari tanah, air, bahkan makanan yang kita konsumsi. Akibatnya apa? Tanahnya rusak, ekosistem terganggu, dan juga kesehatan kita yang terancam. Tapi jangan khawatir, ada alternatif yang bisa kita selamatkan, yaitu dengan pestisida nabati. Dengan memanfaatkan bahan alami seperti daun serai, daun sirih, dan juga biji bengkuang, kita bisa menciptakan pestisida yang aman, efektif, dan juga ramah lingkungan. Dengan masalah yang kami coba jawab melalui penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara mengembangkan pestisida nabati yang benar-benar efektif? 2. Apakah pestisida nabati lebih unggul dibandingkan pestisida sintesis dalam mengendalikan hama? Yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia? Yang keempat, yang paling penting, bisakah pestisida nabati itu menjadi alternatif berkelanjutan untuk mendukung masa depan pertanian? Kami juga punya beberapa tujuan besar. Yang pertama itu kita mengembangkan formulasi pestisida nabati yang ampuh. Yang kedua, kita membandingkan efektivitas pestisida nabati dan juga sintesis. Dan yang ketiga, menilai dampak ekologis dan juga kesehatan dari penggunaannya. Dan yang keempat, menyediakan solusi konkret untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Intinya sih, kami itu ingin pestisida nabati menjadi solusi nyata yang mudah diadopsi oleh petani. Penelitian kami itu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu studi literatur. Kami mengumpulkan informasi tentang senyawa aktif alami seperti citronella dari daun serai, eugenol dari daun sirih, dan juga rotenon dari biji bengkuang. Yang kedua ada pemodelan matematika. Dengan model Lotka-Volterra, kami mensimulasikan interaksi antara hama sebagai mangsa dan juga pestisida sebagai predator. Ini memberikan kami gambaran detail tentang efektivitas pestisida nabati dalam berbagai kondisi. Dan yang ketiga itu ada analisis hasil simulasi. Kami mengevaluasi hasil simulasi untuk menemukan dosis yang tepat atau juga optimal yang aman dan juga efektif. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang kami temukan dalam penelitian ini. Kami memformulasikan pestisida nabati menggunakan 3 bahan utama, daun serai, daun sirih, dan biji bengkuang. Ketiga bahan ini bukan hanya mudah ditemukan, tetapi juga mengandung senyawa aktif yang sangat bermanfaat. 1. Daun serai, Symbopogonadus, mengandung citronella hingga 35,97%. Fungsi utamanya sebagai antimikroba dan insektisida alami, efektivitas melawan hama seperti wereng dan kutu daun. Yang kedua, daun sirih atau Piper bethlelin, kaya akan eugenol, tanin, dan juga minyak atsiri. Senyawa ini tuh bersifat toksik terhadap hama tertentu dan juga berperan sebagai anti jamur. Yang ketiga ada biji bengkuang atau Pachyrhizos erosus, mengandung rotenon, racun serangga alami yang bekerja dengan menghambat respirasi sel hama, sangat efektif melawan hama yang menyerang tanaman pangan seperti cabai dan juga padi. Nah, kami itu menggunakan model matematika Lotka-Volterra yang telah dimodifikasi untuk mensimulasikan interaksi antara pestisida nabati dan juga hama tanaman. Model ini juga bekerja seperti ini. Hama bertindak sebagai mangsa atau prey dengan laju pertumbuhan alami tertentu. Pestisida nabati bertindak sebagai predator yang mengendalikan populasi hama. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pestisida nabati itu mampu menurunkan populasi hama secara signifikan. Kalau dosisnya rendah, efektivitasnya itu kurang maksimal dan populasi hama itu tetap tinggi. Jika dosisnya optimal, hasil terbaik, populasi hama juga menurun hingga di bawah ambang batas kerusakan tanaman.
Jika dosis yang terlalu tinggi dapat mengganggu ekosistem meskipun hama itu berhasil dikendalikan sepenuhnya. Nah, kami juga dapat membandingkan pestisida nabati dengan pestisida sintesis berdasarkan 3 parameter. Yang pertama, efektivitas. Pestisida nabati terbukti sama efektifnya dengan pestisida sintesis, asalkan digunakan dengan dosis yang tepat. Namun, pestisida sintesis itu sering menyebabkan resistensi hama. Yang kedua, dampak lingkungan. Pestisida nabati itu mudah terurai di lingkungan, sehingga tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Kalau pestisida sintesis itu di sisi lain dapat mencemari air, tanah, dan membunuh organisme non-target seperti lebah. Yang ketiga, dampak kesehatan. Pestisida nabati itu aman untuk petani dan juga konsumen. Pestisida sintesis itu beresiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan akut atau gangguan hormon. Berikut keunggulan pestisida nabati yang bikin dia jadi bintang. Yang pertama itu ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia yang berbahaya. Yang kedua, aman, baik untuk petani, konsumen, dan juga lingkungan. Yang ketiga itu murah dan mudah dibuat karena bahan-bahannya itu tersedia di sekitar kita. Yang keempat, efektif. Dengan formulasi yang tepat, efektivitasnya itu bisa menyamai pestisida sintesis loh. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini? Yang pertama itu ada pestisida nabati dari daun serai, daun sirih, dan biji bengkuang adalah alternatif yang sangat-sangat potensial. Kedua, permodelan matematika membuktikan bahwa dengan dosis yang optimal, pestisida nabati yang efektif ini tuh menekan hama tanpa merusak ekosistem. Dan yang ketiga itu menggunakan pestisida nabati yang mendukung pertanian lebih sehat, aman, dan juga berkelanjutan. Namun, perjalanan kita itu belum selesai. Kami menyarankan, yang pertama, uji lapangan lebih lanjut pada berbagai jenis tanaman dan juga kondisi lingkungan. Yang kedua, ada pengembangan produk siap pakai berbasis pestisida nabati dengan standar formulasi yang jelas. Yang ketiga, pelatihan dan juga edukasi bagi petani agar lebih mudah mengadopsi pestisida nabati ini. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya. Ingat, masa depan pertanian yang berkelanjutan dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Dengan pestisida nabati, kita bisa menjaga kesehatan bumi sekaligus mendukung kesejahteraan petani. Mari bersama-sama membuat perubahan.